Ya, oke. Mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Will Return After 10,000 Years. Setelah kepergian anggota Kongres Hong, Yongju pun berkata, sebenarnya apa yang telah kau lakukan padanya? Dan Kang Woo pun menjawab, aku hanya membuatnya mengatakan kebenaran. Dan bukankah jika ia mengatakan kebenaran tersebut, maka orang-orang yang berkaitan dengannya akan menutupi kasus yang telah mereka buat? Nah, Kang Woo menginginkan jika anggota Kongres Hong itu mengatakan kebenaran kepada pihak berwajib, maka petisi yang Kongres Hong buat dengan gerombolannya akan ditarik karena ada indikasi korupsi. Tapi ternyata itu adalah kesalahan besar. Yongju pun menjelaskan dalam dunia politik bisa terjadi kekacauan jika seorang politisi mengungkapkan kebenaran atas kejahatannya di depan publik. Pastinya akan ada penyelidikan besar-besaran terkait dengan hal tersebut. Dan apakah kau lupa aku juga telah melakukan korupsi? Jika begitu, aku juga bisa diperiksa. Di sini Kang Woo masih belum memahami perkataan Yongju. Ia pun kembali menjelaskan, kau lupa aku telah memberikanmu izin kartu untuk memasuki gerbang kelas S, padahal kau belum melewati kebangkitan ke-7. Oh ya, dan juga kartu identitas Echidna, monster panggilan yang kau miliki. Aku juga memasukkan identitasnya. Mendengarkan hal tersebut, Kang Woo pun nampak kacau. Lalu ia pun berlari sambil berkata, kejar bajingan itu, jangan biarkan ia kabur. Korea yang bersih dan jernih nampaknya tidak cocok untuknya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Kang Woo pun berhasil menangkap anggota Kongres Hong. Lalu ia pun memerintahkan beberapa hal, terutama untuk membatalkannya menjadi pelapor. Tapi sebagai gantinya, Kang Woo menjadikan Kongres Hong sebagai alat yang bisa ia gunakan. Setelah masalah terselesaikan, Kang Woo pun merasa lega. Ia pun kembali ke gudang penyimpanan. Dan Yongju pun langsung bertanya, jadi bagaimana? Kang Woo pun menjelaskan apa yang telah ia perintahkan kepada Kongres Hong. Mendengar hal tersebut, Yongju merasa sedikit lega karena hampir saja seluruh skandal korupsi yang ada di Korea terbongkar. Adapun Baek Hwa-yeon, ia sama sekali tidak mengerti apakah harus senang ataupun sedih terkait hal tersebut. Dunia memang sangat kompleks karena nampaknya politik kotor di Korea lebih baik dibandingkan dengan politik bersih. Dan setelahnya, Kang Woo pun berkata, baiklah, setelah permasalahan yang ada, haruskah aku mencoba mantol ini? Dan Kang Woo pun mulai mengenakan item peringkat legendaris tersebut. Beberapa notifikasi pun mulai berbunculan, dan salah satunya adalah fakta bahwa mantol mutiara hitam telah menerima Kang Woo sebagai pemiliknya. Setelahnya, Kang Woo pun mulai merasakan kekuatan yang mengalir di tubuhnya. Energi iblisnya bertambah dari 83 ke 85. Itu adalah pencapaian yang sangat besar. Pada status Kang Woo saat ini, bahkan mendapatkan satu energi iblis saja sangat sulit. Jadi mendapatkan 5 poin sekaligus adalah berkah yang sangat besar. Kang Woo pun mulai memeriksa jendela statusnya dan terlihat tidak hanya energi iblisnya yang meningkat, tapi beberapa statusnya juga ikut meningkat, dan itu membuat perubahan besar kepada Kang Woo. Ia masih belum mengerti sistem yang bisa membantu para pemain di seluruh dunia, akan tetapi menurutnya itu sangatlah membantu, terutama karena ada beberapa hal yang sulit ia dapatkan tapi bisa diperoleh dengan menggunakan item. Setelah melihat seluruh jendela statusnya, Kang Woo pun merasa puas. Lalu Kang Woo pun berkata kepada Yongju, apakah item peringkat legendaris sehebat ini? Jika aku menggunakan banyak item peringkat legendaris, bukankah aku bahkan bisa mengalahkan pemain peringkat dunia? Dan Yongju pun menanggapinya, sayangnya kau hanya bisa menggunakan 5 item saja. Jika kau menggunakan lebih dari 5, maka sebagai item akan dinonaktifkan.
Mendengar hal tersebut, Kang Wu nampaknya merasa sedikit kecewa. Setelah merasakan perbedaan menggunakan item peringkat legendaris, ia berencana untuk mengumpulkan seluruh item peringkat legendaris sebanyak-banyaknya. Walaupun memang itu sangatlah sulit, tapi 5 mungkin tidak terlalu buruk. Lalu Kang Wu kembali berkata, "Baiklah, saat ini aku sangat penasaran dengan seberapa kuat diriku." Lalu Yongju pun menanggapinya, bagaimana jika kau sparring denganku?" Jujur saja, Yongju sangat penasaran dengan kekuatan Kang Wu. Ia adalah monster yang bahkan kecepatan levelingnya jauh lebih gila dibandingkan player nomor 1 di dunia saat ini. Tidak hanya itu, bahkan perbedaan kekuatan Kang Wu dengan player lainnya sangatlah berbeda. Saat Kang Wu berada di kebangkitan tingkat 3, ia bahkan bisa mengalahkan musuh di kebangkitan tingkat 7. Itu sangat sulit untuk dipercayai. Oleh sebab itulah, Yongju sangat penasaran dengan kekuatan Kang Wu saat ini. Begitu juga dengan Kang Wu. Sebagai sekutu, ia juga ingin mengetahui benar bagaimana kekuatan Yongju. Dan setelah Yongju pun meminta izin kepada Baek Hwayeon untuk meminjam ruang pelatihan mereka. Tak lama kemudian, di ruang pelatihan, keduanya sudah bersiap dan Kang Wu pun berkata, "Aku tidak akan kalah dengan mudah." Ya, Kang Wu sangat yakin setelah beberapa bulan dan mengalami banyak peningkatan level, ia sudah bisa melawan Yongju yang merupakan 10 besar di Korea. Saat ini Kang Wu sudah berada di kebangkitan ke-6. Adapun Yongju, kalau tidak salah, ia berada di kebangkitan tingkat 8 ataupun 9. Pertarungan pun dimulai. Kang Wu pun bergerak cepat. Lalu Yongju pun mengeluarkan rantai yang juga merupakan item peringkat legendaris. Rantai tersebut pun mulai mengejar Kang Wu kemanapun ia lari. Tentu saja dengan kekuatannya saat ini mudah bagi Kang Wu untuk menghindari rantai tersebut. Kang Wu juga mulai menggunakan beberapa otoritas yang ia miliki. Otoritas kecepatan, kekuatan, dan juga lainnya. Hingga suatu ketika, pada suatu titik, Kang Wu pun menepuk tangannya dan itu membuat gelombang besar yang bahkan membuat Yongju kehilangan fokus karena sulit mendengar. Rantainya bahkan tidak bisa ia kendalikan. Dan saat itulah Kang Wu menggunakan 3 otoritasnya dan menggabungkannya, yaitu otoritas kehampaan, otoritas penghancuran, dan otoritas kekuatan ilahi. Sebuah energi keluar dari tangan Kang Wu dan bam! Energi tersebut menghantam Yongju dengan telak. Bahkan ia terdorong sampai ke dinding pelatihan. Dan sebelum pingsan, Yongju pun berkata, "Tidak akan kalah dengan mudah, omong kosong, dasar kau monster siaran." Dan setelahnya Yongju pun tumbang. Dengan itu pula kemenangan diraih oleh Kang Wu. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.